Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma rji'il basara karratain yanqalibu ilaikal basaru khasi'a wa huwa hasir. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasrabiha wa ja'alnaha rujuman lis-shayatin wa a'tadna lahum adhaba asy-sya'ir wa lilladzina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal mashir. Idza ulqu fiha sami'u laha sayqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum hasanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakattabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sya'ir wa tarafu bi dambihim fasuqqan li ashabis sya'ir. Innal ladzina yahsawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan kasih dan sayangnya serta rahmat yang luar biasa dicurahkan kepada kita pada pagi hari ini. Kita semua diberi kesehatan, diberi keselamatan, sehingga kesempatan pagi yang cerah ini dan indah ini kita dipertemukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 3 Mbayat serta anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang saya cintai dan saya sangat banggakan. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa pada pagi hari ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada anak-anak semua. Di program kesiswaan sudah ada program untuk diadakan pengajian Jumat pagi. Nah, di minggu keempat kita semua akan mengadakan pengajian Jumat pagi ini, dan anak-anak saya minta tolong, saya mohon anak-anak semua mengikutinya dengan baik, dengan senang hati, dengan sukacita, karena pada kesempatan seperti inilah kalian akan bisa memperdalam ilmu agama kalian semua. Anak-anak, untuk kelanjutannya memang di SMP Negeri 3 Mbayat ini ingin mengedepankan karakter. Silahkan anak-anak mengikuti kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Suparta dari Kemenak dan akan memberikan pencerahan tentang kerohanian kita. Ya, silakan diikuti dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz itu
benar-benar bisa masuk ke relung hati anak-anak semua, ke relung hati dan relung jiwa ya, sehingga pada kehidupan di alam nyata ini benar-benar bisa berguna. Karena pada dasarnya agama adalah tuntunan hidup kita ya. Kita akan diberitahukan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tidak. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu sudah ada di dalam hati kita dan sudah kita camkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah nanti kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya hanya mengimbau pada anak-anak, silakan diikuti dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pendidik dan tenaga pendidikan di SMP Negeri 3 Bayat, yang kami sayangi anak-anakku sekalian, siswa SMP Negeri 3 Bayat. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Pun sarapan nopo dereng? Dereng. Masak kecap. Didamel ke sarapan nopo mboten ya Ninjing? Didamel ke? Mboten. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama di SMP Negeri 3 Bayat dalam pengajian OSIS, dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa membersamai kalian semua. Mudah-mudahan dari pertemuan pada pagi hari ini Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan bagi kita sekalian. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah untuk para keluarga, para sahabat, dan para pengikut sunnahnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya besok di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kelas 7 mana angkat tangannya? Jumlah teman kalian sekelas 7 ada berapa orang? Rapal? Ya wis. 160. Yang kelas 8 mana angkat tangannya? Ya, turunkan, kondak. Koncone gebes-gebes. Yang kelas 9 mana? Alhamdulillah, jumlahnya berarti hampir sama kira-kira. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit cerita. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada para sahabatnya bahwa pada zaman kaum sebelumku ada 3 orang yang melakukan perjalanan karena suatu hal, maka ketiga orang yang melakukan perjalanan ini
kemudian bermalam di dalam gua. Tetapi ketiganya itu sedang memasuki gua, tiba-tiba ada suara banter banget. Kaget orang gue? Kaget? Oh aku ya kaget. Ternyata ada batu yang runtuh menutupi pintu gua itu. Kemudian salah satu di antara 3 orang itu mengatakan kepada temannya, berarti sing diceritani wong pira? Yang salah satu dari ketiganya. Sing diceritani wong pira berarti wong loro. Nah, bercerita kepada temannya yang 2 orang itu, tidak ada yang akan bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari dalam gua ini kecuali ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan amal soleh kita masing-masing. Wis pernah krungu ceritane Mbak Uro? Mpun, sing pun mau maju rene critakno tak bayar 50.000. Endi mau ayo. Nanti ada kuis, hadiahnya dari 5.000, 10.000, 20.000 dan 50.000 dari Pak Parto. Kemudian 3 orang tadi menyebutkan amal soleh. Orang yang pertama, kalau tadi ada yang sudah pernah mendengar cerita ini, coba sebutkan amal soleh orang yang pertama ini dengan hadiah 10.000 rupiah. Silahkan maju. Tek ngomong mawon amal soleh apa ngono wae. Surasa tunjukkan bahwa kamu berani. Wis ora apa salah nek kok tak bayar kok ora penak. Mak gelem maju salah tak benerke kok tak wene duit 10.000. Wes. Apa ora percaya duwite tak tokne wis tak tokne duwite. Yo. Pokoknya ngaji karo anak-anak ngene iki, ha. Bu. Kok kene dhewe saya ketemu. Namanya siapa? Raditya. Ya, rumahnya mana? Berumbung kerakitan, kelas berapa? 7. Kelas 7. Yang aku ndekeni rane kelas 7 iki. Aku ndekeni bodoh dari kelas 6 terus nang kelas 1 meneh. Amal soleh yang pertama apa? Bakti kepada ibu. Mau sing ngandani Pak Guru kok esok mau ngomong dhewe. Dandani Pak Guru. Jujur ini berarti. Lah dia itu Mas Aditya, Raditya apa Aditya? Raditya, apa nggo Pak Guru? Aku. Oh ya, 10.000. Salim. Terima kasih Pak Parto. Ngoten niku seneng bocah-bocah niku. Amalia yang pertama, dia itu sebagai seorang penggembala sekaligus pekerja. Suatu hari dia itu mencari kayu bakar ke hutan. Orang tuanya, saya bertanya kepada yang cewek-cewek khususnya, apakah pernah Ananda sekalian pagi-pagi menyiapkan minum untuk kedua orang tuanya? Dijawab dengan jujur. Halo, pernah apa sering? Halo, pernah apa sering? Ora apa kok ngakuwe biasane malah diladeni ngono kuwi biasane. Ha apa ora? Ora.
Ora salah maksudnya. Yeah. Orang ini punya kebiasaan setiap hari itu menyediakan air susu kepada ibu bapaknya yang sudah tua. Kemudian apa? Setelah pulang ke rumah kemudian memeras air susu dari kambing peliharaannya. Ketika dia masuk ternyata kedua orang tuanya sedang dalam kondisi terlelap pada tidurnya. Yang minum susu ini kecuali kedua orang tuanya, bahkan anaknya yang masih kecil merengek-rengek untuk minum susu itu dia pertahankan. Dalam rangka apa? Berbakti kepada orang tuanya. Pokoknya sebelum orang tuanya bangun tidur tidak akan dia beri minum. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Allah, ketika amal tidak ada yang berani, tak hitung sampai 5. 1, 2. Ya, silakan maju. Anduk Pak Budi. Amalia orang yang kedua ini adalah ada seorang pemuda yang dia mencintai seorang pemudi, gadis. Dan saya ceritakan berdasarkan apa saya kutipkan dalil-dalil agar nanti bisa menambah ketajaman dari cerita ini. Jadi seorang pemuda ini sudah memberikan hadiah 120 dinar emas, dan mampu untuk merenggut kehormatan gadis itu. 10.000 sih. 10.000. Amalia pemuda yang ketiga, siapa yang berani menyebutkan di depan? Amalia yang ketiga dari pemuda ini adalah dia seorang pengusaha, mempunyai banyak karyawan. Di antara banyak karyawannya itu ada seorang karyawan yang tidak mengambil upahnya, tetapi karyawannya itu kemudian hilang entah kemana. Pengusaha tadi kemudian menyimpan upah karyawan tadi, bahkan kemudian upah tadi digunakan sebagai modal untuk membeli ternak, dan sampai beberapa tahun kemudian ternak itu berkembang menjadi banyak. Pada suatu ketika ternyata karyawan tadi yang meninggalkan upahnya tadi kemudian datang meminta haknya. Niku hak kula. Sakniki kula dugi mriki nyuwun hak kula dipun aturaken dhumateng kula. Kemudian pengusaha tadi mengatakan, uangmu, upahmu yang dulu engkau tinggal di sini, sekarang lihatlah di pekarangan di sebelah sana. Maka seluruh ternak yang ada di situ itu adalah hakmu, engkau boleh mengambilnya. Jadi yang tadi nama upahnya tidak diambil, apa kemudian seluruh ternak yang ada itu diambillah oleh karyawan tadi. Yang pemuda tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, ketika apa yang aku laksanakan itu hanya dalam rangka menggapai keridhaan-Mu, maka bukakanlah batu yang menutup gua itu. Maka kemudian dari 3 doa orang-orang yang salih, 3 pemuda yang salih tadi, batu yang menutupi gua kemudian bergeser, dan 3 orang itu kemudian berhasil keluar dari gua.
Dalam sebuah ayat disebutkan, saya baca daripada saya nanti tidak hafal. Apal ning wong sithik-sithik Pak Budi. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Tuhanmu telah memerintahkan apa? Allah ta'budu illa Iya, agar jangan engkau menyembah selain Dia. Kemudian wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu maka berbuatlah baik. Berbuat baik di sini dirinci. Yang pertama, wala taqul lahumā uffin, janganlah engkau berkata kasar. Napa? Mbuh, gah, moh, hus dan lain sebagainya, tidak boleh. Apakah ada siswa-siswi SMP Negeri 3 Bayat yang kalau diperintah orang tuanya itu berkata gah, mbok, enten mboten? Banyak. Oh, mestine kurang aku, ayo. Ada tidak? Insya Allah tidak ada. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Yang kedua, wala tanharhumā, janganlah engkau membentak kepada keduanya. Tidak boleh membentak, berkata-kata yang kasar. Kadang-kadang enten lari adoh mereka. Jaluk duit wong tuwa niku sadek-saket karo bentak-bentak. Yen aku ora diwenehi duit Bintang. engkau, wah, karo suka. Tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang memuliakan. Yang putri-putri, yang putra-putra, enten mboten yen wonten dalem niku basa kalih tiyang sepuhipun. Halo. Enten mboten? Yen ditimbali bapak karo ibuke, nduk le jawabane piye? Oi. Tenane. Dalem ngono. Wah, elok kabeh iki berarti. Ya, sip. Abusi. Kemudian cara berbakti kepada orang tua yang kedua adalah Allah mengatakan wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Sakniki berhadiah 20.000 bagi mereka yang hafal doa kepada orang tua beserta artinya. Silahkan angkat tangan. Halo. Halo. Ya siapa lagi sih ya apa tadi waktu semenit. Yang bisa langsung maju. Sudah siap belum? Namanya siapa? Anggit. Wah, ini pintar. Anggit itu biasanya kan anggitan. Kreatif. Ini kan Bu, anggitan itu. Kelas berapa? Kelas 9, Arab lulus. Ya. Kita masuk aku. Ayo santun lagi. Boleh boleh Allah. Arti. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu masa kecil.
Terima kasih. 20.000. Aja nggo tuku pulsa lho ya. Cah saiki iki mbangane jajan pilih tuku pulsa. Nggih. Nanti yang gongnya 50.000. Kowe nek sarep rampung. Ya. Jadi itu, setiap sehabis sholat waktu, sholat 5 waktu minimal, engkau harus berusaha diingat-ingat senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. Pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anak sekalian yang saya cintai, yang saya sayangi, ingatlah, ingat-ingat tenang, baktimu kepada kedua orang tuamu hari ini adalah investasimu di masa depan agar anak-anakmu berbakti kepadamu. Mungkin. Jadi kalau engkau sekarang bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, maka itu investasimu agar nanti anak-anakmu sekalian bisa berbakti kepadamu. Sebab apa? Dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 disebutkan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika engkau berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Dan jika engkau berbuat buruk, maka keburukan itu pun akan kembali kepadamu. Yang bahasanya napa? Piyantun Jawi, ibu bapak guru basa Jawa, sapa sing nandur bakale ngunduh. Yen sing ditandur kuwi budi pekerti tumindak kang becik, dheweke bakal ngunduh kabecikan. Ning yang sing ditandur niku pakarti Allah, pakarti nista, nggih mengke piyambakipun badhe ngunduh pakarti Allah lan nista kala wau namung wangsul dumateng piyambakipun. Yang kedua, niki penting. Ini penting. Apa? Terkait dengan wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Amal soleh orang yang kedua tadi apa? Menjaga kehormatan dirinya. Maka saya berpesan kepada anak-anakku sekalian, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Hati-hati, bukan berarti kemudian menutup sama sekali, tetapi berhati-hatilah. Jangan sampai engkau merelakan sesuatu yang sesaat tadi, sampai kesenangan yang sesaat, sampai merenggut masa depanmu. Mulai tidak jelas. Zaman aku ben-ben iku SMA mawon. SMA aku sing kelingan. Dilunggui jejer cewek ngoten pun gembrobyos. Aku masalah ale Bu Marian. Lanang wadon. Ngono kuwi wis ora nganggo helm. Gak nganggo jurus celurit. Siu. Ngono kuwi sing gujengan kuwenceng ae. Ya Allah, iki ge anake sapa? Aku ya ngono. Lho ngono. Padahal aku kembiyeh kok piye gur diapusi ngono. Tadi, jangan sampai kenikmatan sesaat merenggut masa depan. Wow, innahu kana fahisha, karena perzinaan itu apa? Perbuatan yang kotor, wasa'a sabilan, dan merupakan jalan yang pokoknya prinsipnya jos apa sih? JOSH, jos. Singkatannya apa? Anda sing ngerti ora?
Jos kuwi singkatane jomblo sampai halal. Oh. Kalau belum ada ikatan pernikahan, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan nista. Jangan mendekati zina. Oke, dieling-eling ya. Jomblo sampai halal. Kalau pengen pacaran, sok pengen bar nikah baik. Ojo pacaran saiki ndak getun. Begitu ya. 3. Yang ketiga, pentingnya menjadi pribadi-pribadi yang amanah, jujur. Begini, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dibuka kembali. Yang bisa mengartikan hadis yang tadi saya baca berhadiah 50.000. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. 50.000. Betul nggih? Nah, sekarang tes ini terakhir. Ini terakhir karena tadi sudah, jadi 3 orang pemuda yang tadi berada di dalam gua, kemudian tertutup batu di gua itu, kemudian bisa bergeser karena mempunyai amaliyah. 1, apa tadi? Berbakti kepada kedua orang tua. 2, bisa menjaga kehormatan dirinya. Prinsipnya mau nggih, jos jomblo sampai halal. Kemudian yang ketiga, pribadi-pribadi yang amanah, jujur dan bertanggung jawab. Buktikan bahwa kalian semua bisa menjadi pribadi yang jujur, yang amanah dan bertanggung jawab. Saiki sing iso yen pas ulangan iki sing iso nganggo nyontek ngono sapa ngaku wae? Bejo. Kowe pribadi yang jujur apa ora ngono kuwi? Nah, sing iso takon-takon kancane sapa? Nah, Bejo. nggih. Ada. Yang terakhir ya, kesimpulannya itu saja. Jadi kita berusaha mempunyai setiap hari mempunyai amaliyah, ya, amaliyah terpenting. Dan tidak menilai hasilnya, tetapi prosesnya. Kalian berproses termasuk belajar di sini, itu bagian dari proses yang kalian laksanakan. Ini bentuk perjuangan, bentuk proses yang kalian usahakan. Nanti suatu saat nanti kalian akan menuai hasilnya. Ketika proses itu dijalani dengan baik, dengan ikhtiar terbaik, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil kebaikan dari yang telah kalian laksanakan. Terakhir, hafalan mawon. Berhadiah 50.000. Hafalan surat sing ada. Yang hafal, yang hafal ayat kursi silahkan maju ke depan. Kita baiki. Kedisian ini namanya siapa? Fauziah, rumahnya mana? Pundung Sari ini mlebune desa Mawo, berarti kecamatan Truco. Oh, berarti lintas kecamatan. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Hafal surat ayat kursi? Apa? Ya biasa, enggak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalazi yasfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhidduna bi shay'in min ilmihi illa
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat kursi itu bagian dari wirid yang sebisa mungkin diusahakan itu dibaca setelah sholat fardu. Itu bagian dari wirid setelah sholat fardu. Insya Allah yang saya sayangi untuk pengajian pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah tetaplah menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua, menjaga kehormatan, dan menjadi pribadi-pribadi yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Jalani proses dengan sebaik-baiknya, dan nantikanlah pasti Allah tidak akan mengabaikan setiap proses yang kita laksanakan, dan tunggulah pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita ketika kita menabur kebaikan. Banyak kurang dan khilaf, mohon maaf. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa dan permohonan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukaffiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al hayata zadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Makan durian bareng aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wit mubur ana pekarangane Mbah Sami. Menawi wonten kaladu ing atur nyuwun samudra pangaksami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.